Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-29, kita bahas hak dan kewajiban wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan pajak. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03/2021. Ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak 1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. 2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 3. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. 4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. 5. Menerima SPHP. 6. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. 7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Artinya, untuk pemeriksaan data konkret, tidak ada pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan. Kenapa tidak ada? Karena memang datanya sudah konkret. Seperti yang di video sebelumnya disampaikan bahwa pemeriksaan data konkret sebenarnya formalitas untuk menagih pajak yang seharusnya dilaporkan, dan dibayar oleh wajib pajak. Terakhir, 8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Hak terakhir ini merupakan hak yang paling jarang digunakan. Padahal maksud diaturnya hak tersebut dalam rangka mengontrol pemeriksa pajak supaya memiliki integritas dan memenuhi standar pemeriksaan. Penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan dapat disampaikan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau langsung ke Direktur Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. 2. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Di era digital sekarang, banyak perusahaan menyelenggarakan pembukuan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi secara online. Dalam hal demikian, dan pemeriksa pajak datang ke kantor wajib pajak untuk melihat proses pembukuan yang ada, maka wajib pajak harus memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses aplikasi tersebut. 3. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga, atau patut diduga, digunakan untuk menyimpan buku, atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan, atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang, yang dapat memberi petunjuk, tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Kewajiban ketiga ini mengharuskan wajib pajak selalu menyambut pemeriksa pajak, kemanapun tempat milik wajib pajak, atau yang digunakan oleh wajib pajak. Tanpa kecuali. Kemudian, jika ada dokumen yang menurut pemeriksa terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan, maka wajib pajak harus meminjamkan. Namun, kewenangan pemeriksa pajak ini, sekarang jarang digunakan. Biasanya justru pemeriksa pajak tetap memberikan surat peminjaman dokumen, dan membuat daftar dokumen yang harus dipinjamkan. Walaupun daftar tersebut sebenarnya sudah template. 4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa: pertama, menyediakan tenaga, dan/atau peralatan,
atas biaya wajib pajak, apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik, memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. Kedua, memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau. Ketiga, menyediakan ruangan khusus, tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Kewajiban keempat ini mewajibkan kepada wajib pajak yang diberikan memberikan bantuan, apapun, kepada pemeriksa pajak, untuk kelancaran jalannya pemeriksaan. Termasuk menyediakan orang dan alat, membuka barang yang sekiranya terkait dengan dokumen perusahaan, dan menyediakan ruangan khusus jika dokumen yang ada tidak boleh dipinjam ke kantor pajak. 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Menyampaikan tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan secara tertulis merupakan kewajiban. Kenapa diwajibkan? Tanggapan tertulis atas SPHP akan memberikan manfaat bagi wajib pajak, yaitu 1. Pemeriksa pajak menjadi tahu pos-pos pemeriksaan mana yang disetujui dan yang tidak disetujui. 2. Walaupun pada saat undangan pembahasan, wajib pajak tidak dapat hadir, maka isi surat tanggapan tersebut harus tetap dimasukkan dalam berita acara pembahasan. Jika wajib pajak menyatakan menolak, maka pemeriksa pajak wajib mencantumkan menolak. Sebaliknya, jika tidak ada tanggapan tertulis, dan wajib pajak tidak dapat hadir pada saat pembahasan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa pajak dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Memberikan keterangan lisan, artinya dilakukan wawancara antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Memberikan keterangan tertulis artinya, pemeriksa pajak meminta keterangan secara tertulis, dan dibuatkan berita acara. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.